Bab 176 Nanfeng Zuo yang kuat, apakah ini kekuatan dari kekuatan tertinggi kuno? Mengerikan. Kekuatan supernatural besar di zaman kuno, keterampilan unik ini, telah melampaui ruang lingkup kekuatan supernatural umum. Ini benar-benar kuat. Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat berbicara. Kekuatan supernatural tertinggi kuno diciptakan oleh orang-orang kuat kuno. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang dapat memahaminya. Tidak seorang pun dapat mengetahui betapa mengerikannya keterampilan unik ini. Jen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Di atas panggung, Wu Chen dan Nanfeng Zuo berdiri dengan tenang. Gerakan tadi memiliki dampak yang besar pada mereka. Darah mereka mendidih. Perasaan itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka miliki sejak kompetisi Tianzuo. Ini cukup kuat. Wu Chenzhen menggoyangkan lengannya dan mengeluarkan kekuatan kelahirannya. Gerakan tadi cukup kuat, bahkan Raja Abadinya tidak dapat menahannya. Itu langsung hancur. Intensitas serangan ini jauh lebih tinggi daripada Ji Yuming. Kita harus mengatakan bahwa konstitusi dan kekuatan sistem alami benar-benar mengerikan. Konstitusi Departemen Alam, di antara ribuan konstitusi, adalah departemen yang sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat, apalagi orang biasa, bahkan orang dengan konstitusi khusus, ketika mereka bertemu dengan konstitusi Departemen Alam, itu hanya kegagalan. Naga meledak. Wu Chen meledak dan mengumpulkan ki naga yang besar. Ki naga super mengalir keluar darinya seperti gelombang. Itu menyapu dan mengguncang ke segala arah. Raungan, raungan, raungan. Roh naga yang marah, konvergensi cepat, gelombang tak henti-hentinya, energi yang mengerikan, keluar dalam gegar otak. Dalam sekejap mata, 3 naga raksasa muncul di langit dan bumi. Mereka terus meraung, berteriak dan mengamuk. Roh naga mengguncang seluruh ruang. Apakah kamu ingin menggunakan itu? Melihat penggunaan gerakan ini oleh Wu Chen, mata semua orang menjadi cerah. Mereka telah melihat kekuatan gerakan Wu Chen. Mereka tahu bahwa itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Zhang Zun, yang ketiga dan Ji Yuming, yang kedua, semuanya dikalahkan oleh gerakan ini, yang membuatnya terkenal di dunia. Sekarang, Wu Chen menggunakan jurus ini lagi. Mereka semua ingin melihat apakah Wu Chen dapat mengalahkan Nanfeng Zuo dan memenangkan kejuaraan terakhir dengan jurus ini. Itukah triknya? Kelopak mata Nanfeng Zuo tenggelam. Dia tidak asing dengan jurus Wu Chen. Dulu, Wu Chen mengalahkan Zhang Zun dan Ji Yuming dengan jurus ini. Sekarang, dia juga menghadapi jurus ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa menahannya atau tidak. Susunan naga matahari merah. Wu Chen mendesak ki naga untuk keluar darinya seperti gelombang yang bergelombang, yang terus-menerus melonjak, melonjak, mengamuk, melonjak, penguasa dan menakutkan. Ketiga naga itu meraung dan berenang di angkasa di atas arena. Sebuah kekuatan dahsyat meletus dari mereka. Seperti gelombang yang mengamuk, menerjang Nanfeng Zuo. Energi mengerikan itu akan menghancurkan seluruh Nanfeng Zuo. Wajah Nanfeng Zuo tenggelam. Dari gerakan ini, dia mencium kekuatan yang mengerikan, dan menerjang turun dengan cepat, seperti lubang hitam yang mengerikan, untuk menelannya. Menahan angin, membunuh seketika. Menghadapi serangan mengerikan Wu Chen, Nanfeng Zuo tidak berani sedikit pun ceroboh. Dia meneguk banyak minuman dan kekuatan dahsyat meletus darinya. Tiba-tiba, seluruh angkasa bergetar hebat. Roh liar surga dan bumi menyerbu ke arahnya dari segala arah, membuat momentumnya naik dengan cepat ke titik kritis. Kemudian, Nanfeng Zuo melakukan serangan unik. Teriak, energi dahsyat itu melesat keluar dari Nanfeng Zuo dan membentuk serangkaian angin kencang. Setiap angin kencang ini sekuat angin tingkat 12. Energi mengerikan itu dapat menghancurkan semua yang ada di angkasa. Tidak diragukan lagi bahwa jurus unik ini juga merupakan jurus pembunuh mutlak Nanfeng Zuo, yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sebelumnya, dengan jurus ini, ia secara paksa merobek tubuh giok kristal Ji Yuming, mengalahkannya, dan memenangkan pertempuran. Begitu. Angin bertiup, seluruh ruang arena bergetar hebat, terus-menerus bergetar, energi melonjak, terus-menerus meledak, melonjak ke segala arah, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Pada saat ini, serangan Wu Chen juga jatuh. Kekuatan ganas itu membuat seluruh ruang bergetar dan bergetar tanpa henti, yang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan ini. Bang! Wu Chen dan Nanfeng Zuo saling memukul dengan keras.
Tiba-tiba, bagian ruang itu hancur. Mereka tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Wu Chen dan Nan Fengzuo keduanya bergetar pada saat yang sama. Badai energi yang mengerikan itu terlepas dari pusat dan bergetar terus-menerus, seperti gelombang yang melonjak, menyapu seluruh ruang, yang sangat mendominasi. Orang ini tidak begitu mudah dihadapi. Wu Chen tahu bahwa kekuatan Nan Fengzuo sangat mengerikan. Tidak mudah untuk menghadapinya. Red Sun Dragon Array. Wu Chen terus mendesak formasi naga Qiyang dengan teriakan keras. Naga Qi yang melonjak meletus dari 3 naga raksasa. Tingkat energi demi tingkatan memenuhi seluruh ruang arena, membentuk penindasan absolut dan bergegas menuju South Wind Zuo. Nan Fengzuo tidak berani sedikit ceroboh. Dia tidak memiliki banyak keraguan saat itu. Dia mendesak keterampilan uniknya untuk menahan angin dan membunuh secara instan. Ini adalah keterampilan unik yang dikuasainya. Dengan kekuatan unik Feng Lingti, dia dapat memainkan energi yang sangat kuat, yang tak terlukiskan. Efeknya sama seperti sebelumnya. Dengan kekuatan dan kengerian yang mengerikan, formasi naga matahari merah Wu Chen bergegas keluar untuk menghancurkan formasi naga matahari merah. Ledakan. Sekali lagi, kedua serangan itu bertabrakan, dan ancaman teror menyapu seluruh ruang. Ruang di sekitarnya telah dihancurkan berkali-kali. Energi teror, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, telah dikirim dengan gila-gilaan, yang membuat barikade di sekitarnya bergetar tanpa henti, jadi perlu untuk menghancurkannya. Namun, penghalang itu sangat kuat. Bahkan orang kuat tingkat setengah dewa tidak dapat menembusnya, apalagi Wu Chen dan Nan Fengzuo. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa lebih baik dari orang kuat tingkat setengah dewa. Hancurkan padaku. Ketika angin selatan bertiup tiba-tiba, kekuatan dalam tubuh mengalir keluar terus-menerus dan berubah menjadi energi yang berputar. Kekuatan untuk melawan angin dan membunuh langsung meledak, seperti badai, bergegas ke langit yang tinggi untuk menghancurkan kekuatan Wu Chen. Di sisi lain, Wu Chen juga pantang menyerah dan kuat. Dia bergegas keluar dari tubuhnya dan mengalir ke 3 naga. Ketiga naga itu mengaum, membuat seluruh ruang bergetar dan retak. Susunan naga matahari merah. Wu Chen mengumpulkan kekuatan, 3 naga mengaum, membawa energi teror, dan Qi bergegas turun menuju kekuatan Nan Fengzuo. Pada saat ini, mata banyak orang menatap sisi ini, dan mereka tidak berkedip. Serangan ini adalah upaya penuh dari kedua orang itu. Sangat mengerikan, cukup untuk membunuh segalanya dan menghancurkan segalanya di angkasa. Bang! Di bawah tatapan mata itu, 2 energi yang kuat akhirnya bertabrakan. Tiba-tiba, energi yang mengerikan meledak dari tengah, cahaya yang menyilaukan, bersinar, energi yang mengerikan, bergetar dan terbuka, melonjak keluar, teror yang tak tertandingi, keganasan yang tak tertandingi, mengguncang ruang, mengguncang segalanya. Seluruh arena bergetar hebat. Di bawah dampak energi ini, rasanya seperti akan terbalik. Momentum yang melonjak meledakkan tanah dan membuat retakan satu demi satu. Energi yang mengerikan seperti itu sungguh mengejutkan. Para wasit juga terkejut. Kali ini, bahan yang mereka gunakan adalah sejenis bahan yang sangat keras. Menurut kebenaran, yang terkuat legendaris tidak dapat mengguncang arena, kecuali yang terkuat tingkat dewa. Namun, hasil dari acara tersebut di luar dugaan mereka. Di bawah dampak kekuatan kedua orang itu, bahkan arena yang kuat seperti itu tidak dapat menahannya. Hidup dengan energi yang mengerikan itu. Energi teror dan radiasi cepat menyebar ke seluruh ruang seluruh arena. Di bawah serangan kekuatan besar ini, Wu Chen dan Nan Fengzuo tidak dapat menghindar, dan langsung terkena, membuat jeritan yang menyedihkan. Badai itu berlapis-lapis, berlangsung selama beberapa menit, yang perlahan menyebar, memperlihatkan sosok keduanya. Mereka terkejut ketika mereka saling memandang. Keduanya memiliki tanda-tanda kecemasan yang jelas. Pakaian mereka robek dan otot-otot mereka terlihat. Di sudut mulut mereka, mereka semua berlumuran darah. Napas mereka juga naik turun. Jelas bahwa mereka telah dipukul dengan keras. Tidak ada yang memanfaatkan mereka. Ini benar-benar kuat. Wu Chen mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka darah di sudut mulutnya. Kekuatan Nan Fengzuo tidak hanya sedikit lebih kuat dari Ji Yuming. Kekuatannya sangat mengerikan dan tak terbayangkan. Dia adalah lawan terkuat yang pernah dia temui di kompetisi Tianzuo. Menghadapi lawan seperti itu,
dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk menang. Pertarungan ini kemungkinan akan sengit. Di sisi lain, Nan Fengzuo juga sangat kuat. Sejak awal kompetisi Tianzuo, dia belum pernah bertemu lawan yang begitu kuat, dan dia terluka untuk pertama kalinya dalam pertarungan. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dibawa oleh konstitusi tubuh unik Feng Lingnya tidak dapat menekan Wu Chen. Bagus sekali, sekarang kamu sepadan dengan semua usahaku. Ucapan ini, penuh dengan keterkejutan, kegemparan. Apakah ada kesalahan? Kekuatan barusan bukanlah seluruh kekuatan Nan Fengzuo. Sangat mengerikan jika kita tidak menggunakan semua kekuatan kita. Jika kita menggunakan semua kekuatan kita, kita masih bisa melakukannya. Mengerikan, Nan Fengzuo layak menjadi sosok semi-dewa yang paling menjanjikan. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Orang-orang terkejut dan membicarakannya. Mereka tidak pernah memikirkannya. Nan Fengzuo tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan tadi. Itu luar biasa. Wu Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Nan Fengzuo masih memiliki kekuatan. Dia pantas menjadi jenius yang mengguncang dunia Yao Guang. Kekuatannya benar-benar luar biasa, yang tidak dapat dipercaya. Kekuatan penuh. Minuman keras Nan Fengzuo, kekuatan super, keluar dari tubuhnya, seperti badai, bersiul gegar otak, mengerikan. Kekuatan teror jauh lebih besar daripada legenda umum, Jiu Chongtian, kekuatan teratas. Apakah itu langkah yang telah diambilnya? Kurasa tidak. Jika dia mengambil langkah itu, dia tidak akan muncul dalam kompetisi Tianzuo ini. Namun, bahkan jika dia tidak melakukannya, itu tidak jauh. Petik 2. Sangat kuat. Itu layak untuk roh angin. Itu benar-benar teror super. Apakah ada harapan untuk Wu Chen? Tidak. Bahkan jika mereka bertambah, mereka tidak akan menjadi saingan Nan Fengzuo. Semua orang terkejut. Mereka merasakan kekuatan yang kuat ini. Mereka terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan Nan Fengzuo bisa begitu mengerikan. Anak ini, tidak jauh dari setengah dewa. Wasit melihat ke arah Nan Fengzuo, membelai jenggotnya dan menganggukkan kepalanya berkali-kali. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan setengah dewa, dia secara alami dapat merasakan bahwa kekuatan Nan Fengzuo sudah mendekati keadaan setengah dewa. Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu 2 tahun, kekuatan itu pasti akan menembus keadaan setengah dewa. Saat itu, mereka akan memiliki kekuatan setengah dewa lainnya di Changzuo. Wajah Wu Chen tenggelam, sangat bermartabat, dan kekuatan Nan Fengzuo berada di luar imajinasinya. Menghadapi lawan seperti itu, sangat sulit dan hampir mustahil baginya untuk menang. Wu Chen, apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah kekuatan penuhku. Awalnya, aku tidak bermaksud menggunakannya, tapi sekarang aku membuat pengecualian dan menggunakannya untukmu sekali. Nan Fengzuo tertawa. Awalnya, dia tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya, karena menurutnya, tidak ada seorang pun yang berhak membiarkannya menggunakan seluruh kekuatannya dalam kompetisi Tianzuo ini. Namun, keberadaan Wu Chen telah menjadi ancaman serius baginya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat sehingga dia tidak dapat menekannya tanpa menggunakan seluruh kekuatannya sendiri. Dalam hal ini, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya sendiri. Menahan angin, membunuh seketika. Angin selatan Zuo tiba-tiba minum, memadatkan kekuatan yang dahsyat, energi teror, gegar otak yang tak henti-hentinya, melonjak tanpa henti, meledak dan terbuka, menggetarkan seluruh ruang. Kekuatan serangan ini, lebih kuat dari serangan sebelumnya, terlalu banyak. Energi teror yang tak tertandingi meletus dan dapat menghancurkan segalanya di ruang angkasa. Grand Slice. Menghadapi Nan Fengzuo yang mengerikan, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia segera mendesak kekuatan yang dahsyat, energi super, ledakan yang bergejolak, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, hegemoni yang tak tertandingi. Teknik pemotongan hebat adalah kekuatan tertinggi yang diciptakan oleh kekuatan besar kuno. Teknik ini memiliki kekuatan teror absolut, energi yang kuat, guncangan cepat, melonjak dan meledak, yang membuat ruang depan runtuh. Teknik ini tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Kekuatan super kuat, meledak, dan Yu Feng milik Zuo dari angin selatan langsung menghantam dengan keras. Namun, hasil dari benturan ini berada di luar imajinasi Wu Chen.
Hanya ketika teknik pemotongan hebatnya berada di bawah kendali angin dan pembunuhan instan Nanfeng Zuo, teknik ini tidak bertahan lama. Teknik ini tidak dapat menahan sama sekali. Terjadi retakan total. Teknik ini tidak dapat menahan sama sekali. Apa? Melihat pemandangan ini, Wu Chen membuka matanya lebar-lebar dan merasa luar biasa. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Nanfeng Zuo saat ini sudah sekuat itu. Sekarang, hanya ada dua cara yang tersisa baginya. Satu adalah Long Hua, karena Long Hua dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bantuan kekuatan teratai neraka sekarang menjadi makhluk tingkat 8, yang kekuatannya telah melampaui standar kompetisi Tianzuo ini, tetapi Wu Chen dapat menekan sebagian kekuatan teratai neraka, sehingga kekuatan teratai neraka tidak sekuat yang ada di dasar. Namun, kekuatan teratai neraka sangat mengerikan. Sebagai kartu pamungkasnya, dia tidak menggunakannya jika dia bisa. Jadi, setelah memikirkannya, Wu Chen berpikir bahwa Long Hua lebih baik. Hahaha, kalahkan kamu dalam satu gerakan. Nanfeng Zuo tertawa. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika kekuatan Wu Chen berlipat ganda, itu tidak bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, hasil akhir dari pertarungan ini hanya bisa satu, yaitu dia menang. Menahan angin, membunuh seketika. Nanfeng Zuo minum banyak, dan dengan tegas mendesak kekuatan yang kuat dan energi yang mengerikan untuk meledak keluar darinya. Itu seperti gelombang kasar, menyapu, bercampur dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan bergegas ke Wu Chen untuk mengalahkannya. Pada saat ini, banyak pasang mata menatap Wu Chen. Mereka semua ingin tahu apakah Wu Chen dapat menahan serangan gerakan ini. Raungan. Namun, ketika serangan Nanfeng-Zuo hendak tiba di Wu Chen, tiba-tiba, ada suara gemuruh, seperti guntur, yang menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan mengejutkan. Ini, naga. Semua mata orang tertuju pada Wu Chen, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil, karena yang muncul dalam penglihatan mereka bukan lagi manusia, melainkan seekor naga yang mengerikan. Itu adalah hasil dari keterampilan unik naga. Mereka terkejut. Mereka semua tahu bahwa keterampilan unik yang dikembangkan Wu Chen bukanlah keterampilan unik umum, melainkan keterampilan unik dari bangsa naga. Keterampilan unik dari bangsa naga selalu terkenal karena kekuatannya yang dahsyat dan teror super, jauh melampaui keterampilan unik lainnya. Ketika keterampilan unik yang dikembangkan oleh bangsa naga mencapai puncaknya, ia akan menghasilkan Long Hua dan mengubah dirinya menjadi seekor naga raksasa. Naga itu mengaum dan kekuatannya sangat mengerikan dan mengguncang bumi. Hebat! Semua orang di halaman Beichen sangat terkejut. Awalnya, ketika mereka melihat semua kekuatan pameran Nanfeng-Zuo Shi, hati mereka sudah putus asa. Mereka mengira Wu Chen tidak akan memiliki harapan lagi, tetapi tidak pernah menyangka. Dalam hal ini, Wu Chen dapat berubah menjadi seekor naga, kekuatan seekor naga. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti sangat mengerikan. Energi super, meletus, membuat seluruh ruang bergetar, teror yang tak tertandingi, kengerian yang tak tertandingi. Itu seekor naga. Nanfeng-Zuo juga terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Wu Chen benar-benar berubah menjadi seekor naga, yang terlalu tak terduga baginya. Namun, bahkan jika itu adalah Long Hua, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Tidak peduli seberapa keras Wu Chen mencoba dan seberapa keras dia bekerja, hanya ada satu hasil, yaitu kegagalan. Tidak ada kemungkinan lain. Raungan. Wu Chen meraung, dan energi yang ganas meletus darinya. Dengan momentum guntur, dia bergegas untuk membunuh Yu Feng milik Nanfeng-Zuo secara instan. Ledakan. Kekuatan naga raksasa itu benar-benar terlalu kuat. Kekuatan super meletus darinya dan menyerbu keluar. Bahkan ruang itu tidak dapat menahannya. Itu hancur. Itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan sehingga semua orang tercengang. Itu terlalu kuat. Itu layak untuk nama kebangsaan naga. Kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Orang-orang terkejut dan hampir tidak bisa berkata-kata. Kekuatan keluarga naga selalu menjadi legenda, karena mereka jarang melihat keluarga naga, dan mereka sama sekali tidak tahu seberapa kuat keluarga naga itu. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan yang dimiliki Wu Chen, mereka benar-benar mengerti betapa mengerikannya kekuatan naga itu. Layak menjadi salah satu ras terkuat di alam semesta.
Kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Dengan ledakan keras, kekuatan Nan Fengzuo langsung hancur, berubah menjadi cahaya dan hujan yang tak berujung, terpancar, dan berdampak pada seluruh ruang, yang sangat hegemonik dan menakutkan. Long Yan, dengan suara gemuruh, Wu Chen memuntahkan api merah. Dengan peningkatan kekuatannya yang terus-menerus dan kekuatan Long Hua, dia dapat menggunakannya dengan terampil. Sedangkan untuk Long Yan, itu adalah api yang diubah dari penggunaan api Yujue. Wu Chen adalah dansen yang hebat. Dia sangat akrab dengan penggunaan api. Long Yan yang kuat, membakar, kekuatan teror, seharusnya mengubah dunia ini menjadi lautan api, teror yang tak tertandingi, tirani yang tak tertandingi. Wajah Nan Fengzuo berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah transformasi naga Wu Chen, kekuatannya akan tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Dia tidak dapat mempercayainya. Namun, sebagai fisik khusus, terutama fisik khusus dari Departemen Alami, Nan Fengzuo memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya, dia pasti dapat mengalahkan Wu Chen, bahkan jika dia berubah menjadi naga, itu tidak terkecuali. Juara terakhir dari kompetisi Tianzuo ini hanya dia, bukan orang lain. Angin menderu. Nan Fengzuo tiba-tiba mengeluarkan suara, mengerahkan tenaga dahsyat dan energi mengerikan untuk keluar dari dirinya, mengguncang, menyapu, dan berubah menjadi angin kencang, menyerbu ke arah api merah. Nan Fengzuo adalah roh angin. Kekuatan atribut angin berasal dari gemuruh angin kencang, dan keluar dari guncangan dalam sekejap. Energi mengerikan itu bekerja pada Long Yan. Dalam sekejap, seluruh Long Yan terguncang hebat. Api yang melonjak itu dengan cepat menyebar oleh kekuatan angin, melonjak hingga ekstrim, mengamuk hingga ekstrim, ke seluruh ruang. Semua tempat yang dilewatinya berubah menjadi lautan api, yang sama sekali tidak dapat menahan energi sekuat itu. Atributku adalah angin. Berurusanlah denganku, tetapi jangan pernah menggunakan api. Angin Selatan Zuolang berkata bahwa dia adalah atribut angin. Ketika angin meniup api, ia dapat meniup kekuatan api dan berurusan dengannya dengan api. Itu adalah mencari keuntungan sendiri. Di langit, ketika Wu Chen mandek, ia juga memikirkan masalah ini. Atribut Nan Fengzuo adalah angin, dan ia ingin menghadapinya dengan api. Kesulitan seperti itu jelas bukan hal yang umum. Secara umum, kekuatan menggunakan guntur lebih baik untuk atribut angin yang membayar. Kekuatan petir adalah salah satu kekuatan terkuat di alam. Ia memiliki kekuatan serangan yang kuat dan teror yang tak tertandingi. Bahkan jika itu adalah atribut angin, tidak mudah untuk menghadapinya. Dalam hal ini, aku akan menggunakan kekuatan atribut guntur, Tianleice. Wu Chen meraung, dan kekuatan kekerasan meletus darinya. Itu seperti gelombang, menyapu. Itu sangat menakutkan, energi yang melonjak, mengguncang, menyapu, berubah menjadi guntur yang menakutkan. Itu muncul di ruang ini. Kresek, guntur bertiup, mengguncang langit dan bumi, meneror kekuatan guntur, meledak, membawa kekuatan yang meneror, bergerak menuju angin selatan Zuo untuk memberikan dampak. Atribut guntur, wajah Nan Fengzuo tenggelam. Itu benar. Gerakan untuk menghadapi atribut angin dan atribut gunturnya benar-benar efektif. Mereka jauh lebih baik daripada atribut api. Namun, atribut angin dan atribut guntur tidak saling eksklusif. Oleh karena itu, bahkan pengaruh atribut guntur padanya relatif kecil, dan tidak ada penekanan pada tingkat yang besar. Kerucut angin. Angin selatan mengeluarkan minuman keras, yang mendesak kekuatan angin dan energi yang kuat untuk keluar darinya dan berubah menjadi badai yang kuat. Badai itu berputar dengan cepat, menyapu, bergegas keluar, dan bergegas ke atas, seperti kerucut yang tajam, langsung ke awan guntur. Bang! Kerucut angin langsung masuk ke awan guntur. Kekuatan yang mengerikan meledak. Awan guntur hancur secara langsung dan berubah menjadi kehampaan. Itu tidak dapat menahan serangan Nan Fengzuo. Apa? Mata Wu Chenlong terbuka lebar. Melihat semua ini, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia pikir dia bisa menggunakan taktik atribut guntur untuk memberikan efek. Bagaimana dia tahu bahwa serangan atribut guntur tidak akan berhasil untuk Nan Fengzuo? Aku jauh lebih kuat darimu, jadi serangan apapun yang kamu gunakan sekarang tidak akan berdampak padaku. Nan Fengzuo memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya menekan Wu Chen.
Bahkan jika dia adalah Long Hua, itu tidak dapat menutupi celah besar di antara mereka. Wu Chen tidak bisa berkata-kata. Sekarang, situasinya agak buruk baginya. Dia pikir dia bisa membalikkan situasi setelah Long Hua. Tanpa diduga, kekuatan Nan Fengzuo begitu kuat. Bahkan jika itu adalah Long Hua, itu masih tidak dapat menyebabkan penekanan yang kuat, yang berada di luar imajinasinya. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di pinggir lapangan tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya. Ada apa? Situasinya tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi Wu Chen. Tidak mungkin. Nan Fengzuo adalah roh angin. Itu adalah konstitusi Departemen Alam. Kemampuannya sangat kuat. Sekarang kekuatannya penuh. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Wu Chen bukan lawannya. Itu tidak terkecuali. Kupikir setelah transformasi naga Wu Chen, dia bisa bertarung dengan Nan Fengzuo, tetapi aku tidak tahu hasilnya seperti ini. Sepertinya juara kompetisi Tianzuo ini tidak memiliki ketegangan, dan pasti akan jatuh ke tangan Nan Fengzuo. Ada banyak pembicaraan. Wu Chen, ayolah. Tepat ketika orang lain meragukan Wu Chen, orang-orang di sisi benua Tianwu berteriak keras untuk menyemangati Wu Chen. Sekarang, pertempuran ini hampir berakhir. Mereka tentu berharap Wu Chen dapat mengalahkan Nan Fengzuo, memenangkan kemenangan terakhir pertempuran dan memenangkan kejuaraan terakhir. Ini akan menciptakan sejarah benua Tianwu. Ya, itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku yakin itu juga akan menjadi yang terakhir. Ayolah, kita harus menang. Xia Yulan juga berteriak dengan gila. Dia bersorak untuk Wu Chen dan Sun Yan. Dia berharap mereka berdua bisa memenangkan pertempuran. Di sisi lain, Sun Yan juga dalam pertempuran sengit. Kekuatan lawannya sangat kuat, hampir tak terkalahkan di Hualong. Bahkan yang legendaris belum tentu lawannya. Dalam menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti itu, pertempuran Sun Yan, tingkat kesulitannya, dapat dibayangkan. Pertempuran antara Wu Chen dan Nan Fengzuo berlanjut di Monumen Emas dan arena. Raungan, menyebar, tubuh Wu Chen mengeluarkan gas naga, menyebar ke seluruh tubuh, energi teroris, gegar otak dan keluar, menyapu dan membuka, perkasa, berdampak pada seluruh ruang, sangat luas, sangat menakutkan. Apakah kamu masih harus bertarung tanpa alasan? Nan Fengzuo menggelengkan kepalanya pelan. Kekuatannya jauh lebih besar daripada Wu Chen. Tidak peduli serangan macam apapun, itu tidak akan mempan baginya. Namun, saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sosok Wu Chen melesat, dan dia langsung menyerbu ke bawah. Cakar naga mencengkeramnya, membawa energi yang mengerikan, dan menghantamnya. Tidak bagus. Begitu raut wajah Nan Fengzuo berubah, dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen akan langsung menyerbu ke bawah, dan kemudian sosoknya melesat, menghindar dan menghindari ujung tajam Wu Chen. Tidakkah kau pikir aku tidak dapat membantumu? Bagaimana aku bisa menghindari perang lagi? Wu Chen berkata dengan suara dingin, Nan Fengzuo sangat kuat, itu tidak salah, tetapi dia tidak maha kuasa. Selalu ada bagian yang relatif lemah dari dirinya. Ini adalah tubuhnya. Bagaimanapun, Nan Fengzuo adalah manusia dan termasuk dalam tubuh manusia. Sedangkan dia termasuk dalam tubuh naga raksasa. Kekerasan tubuhnya secara alami lebih tinggi daripada manusia, itulah kelebihannya. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan pertarungan jarak dekat, sekali serang ke arah Zuo Nanfeng, untuk melihat apakah kita bisa menang. Zuo Nanfeng tidak begitu pandai dalam hal Qi. Dia juga lupa bahwa tubuh dari klan naga itu kuat, dan tak terkalahkan dalam hal kekuatan fisik. Namun, dia termasuk dalam roh angin. Roh angin adalah serangan utama, tidak seperti tubuh giok kristal Ji Yuming, yang merupakan pertahanan utama. Secara tubuh, dia sama sekali tidak sebanding dengan Wu Chen. Lihatlah Nan Fengzuo di bab 1780. Wu Chen tahu bahwa dia benar. Orang ini juga memiliki kelemahan dan lebih rendah darinya. Bang! Menggulung ekor naga itu. Naga itu mengayunkan ekornya. Ia melesat keluar, menyapu, dan menjauh. Ia menyerbu dengan keras ke arah Nan Fengzuo dan melancarkan serangan ganas padanya. Dalam sekejap, Nan Fengzuo menghindar lagi. Serangan Wu Chen sangat kuat. Jika ia terkena, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, sebelum ia bisa tenang, cakar naga Wu Chen telah menyerbu ke arahnya dan telah ditangkap.
Wajah Nan Fengzuo dingin dan ganas, dan ia juga tidak menghindar, karena ia tahu bahwa hanya menghindar tidak dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Yang ia butuhkan adalah mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran. Angin menderu. Nan Fengzuo meneguk ludahnya, mengumpulkan kekuatan dahsyat dan energi mengerikan, lalu meledak darinya, membawa kekuatan mengerikan itu, dan bergegas turun dengan keras, menyapu, berubah menjadi angin kencang, dan bergegas ke Wu Chen. Pecahkan untukku. Wu Chen sama sekali tidak takut. Dia langsung turun. Kekuatan mengerikan itu meledak. Dia membawa kekuatan yang sangat mengerikan dan langsung bergetar bersama angin kencang. Di bawah aksi cakar naga, angin kencang itu tidak dapat bertahan lama, yaitu hancur dan tidak dapat menahan kekuatan itu. Cakar naga adalah tempat terkeras bagi naga raksasa. Itu sekuat harta karun tingkat surga semu. Wah! Dalam sekejap, Nan Fengzuo menghilang dari tempatnya. Dia ingin menghindari terlalu dekat dengan Wu Chen sebanyak mungkin, jauh melampaui serangan itu, yang merupakan kekuatannya. Aku akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu hancurkan. Angin selatan membuat minuman keras, mendesak kekuatan dan energi keras tubuh untuk naik ke langit dan mengubahnya menjadi 8 pilar angin. Masing-masing pilar angin ini dapat menghancurkan 9 orang kuat di lingkungan legendaris. Begitu banyak pilar angin bergegas keluar bersama-sama. Bahkan 9 orang kuat di lingkungan legendaris tidak dapat menahan, hanya dihancurkan. Wu Chen juga terkejut. Di bawah serangan kekuatan jarak jauh, dia benar-benar sedikit lebih buruk, karena kultivasinya saat ini adalah Wu Hongtian legendaris. Bahkan dengan peningkatan formula Xuantian dan Longhua, kesenjangan dengan Nan Fengzuo masih besar. Oleh karena itu, cara terbaik baginya sekarang adalah menciptakan kondisi baginya untuk memiliki kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Selama dia bisa bertarung dalam pertempuran jarak dekat, maka dia memiliki secercah harapan. Namun, saat ini, dia harus memimpin dalam memecahkan masalah serangan Nan Fengzuo, jika tidak, semuanya adalah semacam omong kosong. Raungan. Wu Chen meraung, energi yang sangat besar, keluar dari tubuhnya dan mendistribusikannya ke naganya. Kemudian, sosok Wu Chen melesat, membawa energi yang sangat besar, dan melesat ke pilar angin yang besar. Bang! Pilar-pilar angin itu juga tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Ketika mereka terkena tubuh naga, mereka akan hancur dalam sekejap. Namun, kekuatan Wu Chen juga sangat terkuras, yang bukan hal yang baik baginya. Oleh karena itu, dia hanya dapat memenangkan pertempuran terakhir jika dia membuat keputusan yang cepat. Jawab sayap cahaya naga itu. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, sepasang sayap menyebar dari bahunya. Energi yang dahsyat itu meledak karena terkejut, melonjak keluar, menyapu, dan menjadi perkasa. Sepasang sayap ini, ketika dia mendapatkan kekuatan jiwa Yinglong, terbuka. Di bawah pengaruh sayap cahaya Yinglong, kecepatannya dapat berlipat ganda. Dengan sepasang sayap, Wu Chen tampak seperti kilat. Dia melesat keluar sekaligus dan bergegas ke Nan Fengzuo. Kecepatannya luar biasa, aku tidak bisa membayangkannya. Orang ini, bagaimana bisa secepat itu? Nan Fengzuo terkejut. Dia tidak bisa membayangkan kecepatan Wu Chen bisa mencapai tingkat yang begitu cepat. Sungguh luar biasa. Jika kau ingin mendekatiku dan memaksaku untuk bertarung, mungkin tidak. Dia secara alami mengerti bahwa alasan percepatan tiba-tiba Wu Chen tidak lebih dari sekadar dia ingin mendekatinya, lalu melancarkan pertarungan jarak dekat, memainkan kekuatan tubuh naga, dan mencoba mengalahkannya dengan ini, tetapi inilah yang tidak dia izinkan. Angin menderu. Nan Fengzuo tiba-tiba berteriak, dan sekali lagi menggunakan gerakan unik. Dia melihat badai yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, membentuk satu demi satu angin kencang, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyapu ke arah Wu Chen. Serangan intensif, seperti tetesan air hujan, adalah untuk mengalahkan Wu Chen. Di satu sisi, Wu Chen menghindar dengan bantuan sayap ringan Yinglong, dan di sisi lain, dia berada di dekat Nan Fengzuo. Jika dia tidak bisa menghindar, dia akan menghancurkannya dengan cakar naganya. Dia tidak akan pernah membiarkan angin kencang menghentikannya, karena dia tahu bahwa hanya ada secercah harapan ketika dia bergegas ke Nan Fengzuo. Anak ini, wajah Nan Fengzuo menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa serangan yang begitu padat masih tidak dapat menahan pendekatan Wu Chen.
Dia juga tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Wu Chen mendekatinya, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kamu memaksaku, jangan salahkan aku. Nan Fengzuo menggertakkan giginya. Karena Wu Chen sangat ingin bergegas, dia harus menggunakan gerakan pembunuh mutlak. Di atas panggung, di tengah udara, Wu Chen terbang di kolom angin, terbang dengan sayapnya di punggungnya, kekuatan mengerikan meletus dan terus mendekati Nan Fengzuo. Hancurkan untukku. Wu Chen meneguk ludah, mengangkat cakar naga, mencengkeramnya, dan bergegas menuju pilar angin di depannya. Sekarang, hanya ada sedikit perbedaan antara dirinya dan Nan Fengzuo. Selama pilar angin dihancurkan, dia dapat mencapai tempat yang berjarak 1 meter dari Nan Fengzuo. Saat itu, dia dapat memainkan keuntungan dari pertarungan jarak dekat. Bang! Kinaga yang kuat, ledakan dahsyat, energi yang mengerikan, keluar dengan kaget, tersapu dan terbuka. Pilar angin ini tidak dapat menahannya. Mereka dikejutkan dan diledakkan oleh Wu Chen, berubah menjadi sepotong cahaya dan hujan, terpancar dan terbuka, terbentur dan jatuh, berguncang ke segala arah. Batuk, Wu Chen terengah-engah dengan keras. Harus dikatakan bahwa kekuatan Nan Fengzuo memang sangat kuat. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dia habiskan di jalan, tetapi akhirnya menghancurkan pilar anginnya. Sekarang, Wu Chen telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya, dan bahkan napasnya menjadi sangat tidak stabil. Namun, dia tidak memiliki keluhan apapun. Selama dia bisa mendekat, dia akan memiliki harapan kemenangan, pertarungan jarak dekat, dan sekarang itu adalah satu-satunya pilihannya. Melihat Nan Fengzuo di depannya, Wu Chen tidak ragu-ragu. Dia mengangkat cakar naga dan menyerbu dengan marah. Kekuatan mengerikan itu meletus, yang membuat ruang di depannya terbelah. Kekuatan mengerikan itu bergegas turun dengan marah dan langsung menyerbu Nan Fengzuo untuk mengalahkannya. Wah!